Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Medika semuanya. Terima kasih sudah bergabung di live Instagram kita di sore hari ini. Seperti biasa, setiap Jumat di sore hari akan ada live Instagram, yaitu Tanya Medika. Kita di live sore ini akan membahas tema terkait kesehatan, terutama di sore ini membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai anxiety disorder, cemas biasa atau gangguan kecemasan. Hari ini sudah bergabung bersama kita Dr. Abdullah Ihsan, spesialis kedokteran jiwa. Beliau merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa di Wellness Center Klinik Utama Medika Antapani 2. Beliau akan memberikan insight yang berharga seputar kesehatan mental yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, terutama pada sore ini mengenai anxiety disorder. Kemudian bagi sahabat Medika semua yang memiliki pertanyaan seputar anxiety, bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Untuk para penanya yang beruntung, akan ada hadiah menarik dari Medika Antapani. Nanti pertanyaannya akan dijawab langsung oleh Dr. Abdullah Ihsan, spesialis kedokteran jiwa. Baik dok, memang kita beberapa kali live bersama, tapi untuk sahabat Medika yang baru, mungkin ada yang belum mengenal Dr. Ihsan, bisa tolong perkenalkan diri terlebih dahulu dengan pembukaan singkat mengenai anxiety disorder. Silakan dok. Oke, baik. Iya, sahabat Medika, perkenalkan nama saya Ihsan. Saya psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa yang juga memang berpraktek ya di Wellness Center Medika Antapani. Dan kalau ditanya soal anxiety, simpelnya memang ini menarik karena kayaknya sekarang tuh gampang banget orang bilang anxiety, kayak terus bingung gitu, kayak diagnosisnya apa. Kalau nanya sama pasien misalnya datang, saya sih belum pernah ke psikiater dok, cuma kayaknya saya ada anxiety deh. Anxiety sendiri itu kan sebuah kata umum ya, tapi kayaknya sekarang lagi ramai jadi istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi mental, sepertinya gitu ya kalau sekarang. Dok, terima kasih atas perkenalan dan pembukaannya. Untuk membuka sesi Tanya Medika di sore hari ini anxiety itu sebetulnya kan banyak banget seperti yang dokter bilang, apalagi di medsos tuh, saya anxiety, saya cemas. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara rasa cemas yang biasa dan gangguan kecemasan yang butuh penanganan secara serius? Oke, baik. Ini saya coba ambil gambaran singkat ya atau simpelnya. Buat sahabat Medika, apapun perasaan itu, yang pertama itu adalah perasaan yang sangat mungkin adalah perasaan yang normal, yang semua orang mungkin saja merasakan, yang dimana waktu-waktu tertentu membuat kita jadi menimbulkan perasaan tersebut. Misalnya mau ujian cemas, lalu misalnya kehilangan barang sedih, atau mungkin ada orang yang melanggar aturan di rumah terus kita marah. Nah sekarang kalau cemas sendiri, kapan sih dibilang ini tuh hal yang normal? Kapan ini jadi sebuah masalah atau gangguan cemas? Jadi anxiety sendiri adalah kecemasan. Tapi anxiety disorder atau gangguan kecemasan ini yang menjadi perhatian klinis lah ya. Kalau anxiety, intinya gini, semua orang itu sangat mungkin cemas. Dan bahkan pada beberapa orang, kecemasan yang proporsional itu akan membantu dia untuk bisa memplanning atau merencanakan sesuatu. Kebayang ya, jadi kalau ada orang ngelihat langit mendung, terus dia kayak, ya udah aja berangkat gitu. Dia nggak akan bawa payung. Tapi karena dia cemas, oh takutnya nanti hujan ya, berarti kalau gitu saya harus bawa payung. Itu kalau proporsional. Sekarang, kalau dia melihat situasi mendung, sampai dia kepikiran, kalau saya berangkat, nanti saya basah. Kalau saya basah nanti bakal bisa sakit. Kalau sakit besok nggak kerja. Kalau misalnya besok nggak kerja, nanti habis itu dimarahin sama bos. Kalau nggak dimarahin sama bos, nanti berarti gaji saya kurang. Itu malah bukannya membuat dia bawa payung, dia bisa-bisa nggak keluar rumah. Jadi kalau ditanya kapan anxiety itu menjadi disorder adalah ketika orang sudah sampai terganggu fungsinya. Dia misalnya mau tidur kayak aduh misalnya saya takut ketidurannya atau mungkin takut kebablasan, ya udah deh saya pasang alarm aja. Itu adalah kecemasan yang memang ya karena takut ketiduran atau kebablasan saya pasang alarm. Tapi ada yang takut gimana kalau saya ketiduran, nanti kalau saya mimpi buruk gimana, ya udah saya nggak usah tidur sama sekali. Itu yang akhirnya membuat dia nggak tidur.
Atau misalnya, aduh saya cemas kalau makan kebanyakan nanti badannya bakal jadi gendut misalnya gitu. Ya sebenarnya juga nggak masalah, pada akhirnya misalnya dia gendut dia juga bisa sehat, atau mungkin dia bilang bahwa oh kalau gitu saya proporsional aja. Kalau sampai takut gendut sampai dia nggak makan, maka itu masalah. Intinya ketika sesuatu kecemasan itu sampai mengganggu fungsi, itu akan menjadi anxiety disorder, karena secara otak kita itu memang sudah di setting ya sebenarnya. Kalau misalnya kita punya kecemasan, itu hal yang wajar banget. Otak kita akan punya sistem untuk bisa membuat kita lebih tenang setelah kita melakukan apa yang memang harus dilakukan. Tapi kalau ternyata kita malah fokus muter aja di kecemasan itu yang bisa jadi disorder. Jadi mungkin saya rasa, baik lagi ke tadi yang saya sampaikan, kecemasan atau anxiety itu akan jadi anxiety disorder atau gangguan kecemasan ketika itu sudah mengganggu fungsi. Gitu, Kang Hasan. Baik, Dok. Terima kasih atas jawabannya mengenai tadi perbedaan anxiety yang mengganggu atau hanya cemas biasa. Untuk selanjutnya, Dok. Saat ini nih, banyak orang, terutama Gen Z, kayak saya nih, Gen Z, Dok, merasa relate dengan gejala si anxiety yang tadi dokter sebutkan. Sebetulnya kan tadi secara proporsional bisa saja hanya kecemasan biasa, tapi ini beneran gangguan ataukah seperti di luar sana di medsos banyak yang self diagnosis, atau memang zaman sekarang ini dengan kemajuan teknologi membuat kita lebih rentan terkena anxiety disorder? Baik, agak bingung ya, kita Gen Z apa kita Gen Z ya, apa coba. Jadi kalau mungkin kita ngelihat kondisi sekarang nih, membedakan mungkin sama kondisi sekitar 20 tahun atau 30 tahun lalu lah gitu ya. Yang pertama, kita itu ada di situasi yang waktu dulu itu banyak yang tidak bisa diprediksi. Dulu perkiraan cuaca nggak sebagus sekarang. Dulu kalau kita mau beli makan, kita harus keluar dulu dari rumah, belum tentu tokonya buka, kita ke sana dulu. Jadi kita cukup terbiasa dengan hal-hal yang tidak pasti sebenarnya. Atau misalnya kita mau, wah saya pengen nyari taksi, keluar dulu, nunggu dulu, belum tentu dapat gitu. Sekarang ketika kita berpikir perakiraan cuaca, tinggal buka di HP, itu hampir pasti benar. Terus kita mikir juga, aduh saya pengen makan deh, tinggal buka HP lagi, ada aplikasi-aplikasi ojek online atau mungkin makanan online bisa dipesan, tinggal pesan. Kalau nggak bisa, maka kelihatan tokonya tutup. Jadi kepastian itu udah ada. Atau mungkin mau nyari taksi, kita juga gampang banget sebenarnya. Nah, kondisi itu yang pertama adalah bahwa kemudahan mendapatkan kepastian di zaman sekarang ini memang membuat kita ketika mendapati sesuatu tidak pasti, itu akan sangat gelisah. Jadi secara lingkungan, secara situasi memang pun ya tidak bisa dipungkiri gitu bahwa kita kurang terlatih untuk menghadapi uncertainty, ketidakpastian. Sedangkan otak kita ini nggak suka ketidakpastian itu, maunya yang pasti-pasti aja gitu. Bahkan kalaupun pasti jelek lebih baik daripada nggak pasti buat beberapa orang gitu ya. Jadi kayak ya udah deh, gue udah tahu pasti ini semua toko tutup, soalnya udah lihat di aplikasi ini semua toko tutup. Itu lebih baik daripada bagi dia nggak tahu ini toko buka atau tutup. Jadi itu yang pertama. Comparison atau perbandingan. Dulu misalnya saya sama Kang Hasan mungkin waktu masih kecil ya, waktu SD kali ya, kayak misalnya kita mendapati hidup kita atau mungkin situasi hidup kita tuh kurang mengenakan misalnya. Tapi saat kita ngerasa gitu, kita ngeliat kanan kiri kita, tetangga, teman sekolah, hampir semua ngerasa gitu. Jadi ngebandingin sama orang pun kayak ya semua orang juga kayak gini kali ya gitu. Jadi kita ngelihatnya memang ya sama aja. Kita nggak merasa kurang, kita nggak merasa banyak pikiran karena kita rasa semua orang juga gitu. Sedangkan pada kondisi generasi sekarang ini lahir di usia 5-6 tahun itu sudah sangat mungkin untuk akses Instagram atau TikTok dan yang lainnya. Bukan masalah di aplikasinya, tapi bagaimana misalnya di Instagram, coba deh kita lihat, coba sahabat-sahabat Medika, mungkin kalau mau inget-inget pas mau ngepost di IG gitu ya, pasti mikir-mikir deh, ini bagus nggak ya di post, ini estetik nggak ya di post gitu. Kayak jarang sekali kita ngepost sesuatu yang nggak bagus. Sedangkan ketika kita melihat orang lain
pas ngelihat ih postingannya bagus-bagus, enak ya hidupnya, ya yang nggak enak nggak di post doang. Cuma akhirnya kita membandingkan diri kita sama situasi ideal orang, situasi yang bahkan orang pilih untuk di post gitu. Ya situasi kita yang sehari-hari nggak akan sebagus itu. Kita juga kalau ngepost yang bagus-bagus doang. Akhirnya kita membuat diri kita kayak yang, ya kalau gitu mah saya kan berarti hidup saya ini nggak bagus banget ya. Gimana ya biar bisa bagus? Gimana ya kok kayaknya nggak akan bagus-bagus? Berarti masa depan saya nanti gimana? Muter tuh. Nanti gimana kalau gini segala macam. Jadi dibanding sekali lagi, kalau kecemasan di masa depan itu dibarengi dengan oh ya udah kalau gitu saya mau belajar yang benar. Oh ya udah kalau gitu saya mau bekerja yang baik gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi nggak sedikit yang akhirnya malah bikin kita ya kalau gitu gimana masa depan ya berarti saya nggak ada harapan ya oh emang kayak gini lah hidup saya emang udah kacau udah bukannya bergerak, dia malah terpuruk dalam ya overthinking ataupun kecemasannya itu. Jadi comparison itu yang kedua. Terakhir yang ketiga adalah memang mental health awareness atau kesadaran tentang kesehatan mental ini besar zaman sekarang. Saya sangat bersyukur, jujur saya sangat bersyukur. Namun setiap tren, setiap apa namanya adanya awareness yang tinggi itu tidak jarang menimbulkan persepsi yang berbeda termasuk self-diagnosis gitu. Jadi saat misalnya dulu tren tentang apa ya HIV dulu mungkin di tahun-tahun 2000-an gitu ya. Orang kayak semuanya takut HIV, banyak banget tuh hoax-hoax di internet. Orang HIV itu kalau habis nusuk pakai tusuk gigi nanti balikin biar nanti banyak orang lagi yang kena. Wah, pokoknya kalau tren itu pasti ada hoaxnya yang lain-lain lah atau self diagnosis dalam hal semacam itu. Begitu pula mental health. Jadi ketika kita sekarang tren nih mental health, tren anxiety, maka sangat mungkin ketika itu membuat Gen Z ini jadi merasa kayak saya juga punya anxiety disorder. Apalagi ya sayangnya situasi sekarang orang mungkin lebih banyak percaya sama peer atau review atau komen dibanding bertanya langsung pada profesional. Jadi ketiga situasi tersebut menurut saya memang bikin rentan nih bahwa generasi sekarang bahkan nggak harus Gen Z-nya ya, tapi kita yang hidup di zaman sekarang ini lebih rentan untuk punya persepsi yang mungkin keliru terhadap anxiety disorder atau mungkin malah punya jadi stigma atau self diagnosis punya anxiety disorder itu. Gitu. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Sedikit membahas tentang self diagnosis. Apakah mungkin dengan meningkatnya tadi menurut dokter mental health awareness meningkat, jadi adanya self diagnosis. Untuk langkah lebih lanjutnya, lebih baik hanya apakah mencari pertolongan profesional, bertanya ke profesional untuk menentukan dia benar-benar mempunyai anxiety disorder atau hanya cemas biasa, begitu dok? Iya, memang sudah jadi apa ya sudah jadi common knowledge atau mungkin sudah jadi pengetahuan umum bahwa bagaimanapun kita merasakan rasa keluhan di tubuh baik itu fisik maupun mental itu datangnya ke profesional. Namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketakutan untuk datang atau sebenarnya ada dua ya, takut didiagnosis beneran atau takut self diagnosisnya salah. Karena ketika dua-duanya itu membuat orang menjadi punya faktor untuk takut ke psikolog atau psikiater gitu. Jadi pas dibilang, oh ternyata kalau kita lihat kamu kecemasannya kecemasan yang wajar ya, bukan anxiety disorder. Itu tuh sangat mungkin diterima sama orangnya, berarti aku sebenarnya lebay doang ya. Ya enggak, orang cemas tuh enggak enak tetap, gimana pun itu. Atau mungkin malah didiagnosis yang lain. Aku kira aku cuma anxiety dok, ternyata aku punya gangguan kepribadian ya. Itu juga dikhawatirkan sama beberapa orang. Sehingga yang menurut saya, mungkin prinsipnya bagaimanapun itu, apakah kita mau melakukan terapi apapun, terapi itu macam-macam ya, ada yang psikoterapi, ada yang pakai obat, ada yang mungkin dengan perubahan perilaku, ada yang mungkin dengan macam-macam lah cara terapi itu bisa didiskusikan kok sama profesionalnya ya, tapi ya yang paling baik adalah mengetahui dulu situasinya seperti apa. Jadi lebih baik memang seperti yang Kang Hasan tadi bilang, bahwa buat sahabat Medika yang mungkin merasakan hal-hal yang dirasa cemas yang kok sampai mengganggu, atau bahkan cemasnya nggak mengganggu sih dok, cuma datangnya tiap
banget buat konsultasi ya sama psikolog, sama psikiater, karena minimal kita tahu deh gitu. Minimal kita tahu apakah ada yang harus kita lakukan terkait ini, atau sebenarnya ya sudah, kita jalani saja hidup seperti biasa gitu kan. Gitu deh. Terima kasih atas jawabannya. Jadi untuk sahabat Medika yang ingin pasti atau ingin mengetahui sebetulnya kita ini hanya cemas biasa atau memang memiliki anxiety disorder, baiknya bisa konsultasi ke profesional, psikiater, dokter Ihsan, bisa ke Wellness Center Klinik Utama Medika Antapani 2. Begitu. Baik dok, tadi dokter membahas mengenai ketidakpastian, kemudian ada juga faktor lingkungan. Nah, ini apa saja sih dok penyebab anxiety? Bisa dari misal dari sisi biologisnya, psikologi, sosial budaya, atau bahkan dari spiritual. Misalnya, apakah gara-gara putus hubungan nih bisa menjadi salah satu penyebab, terlalu banyak screen time, seperti tadi dibahas mengenai sosial media, atau efek dari substance withdrawal seperti rokok atau berhentinya dari minum alkohol. Silakan. Baik. Iya, makasih banyak Kang Hasan. Iya, memang seperti itu ya. Kita itu gangguan mental itu atau kondisi mental apapun itu tidak pernah hanya akibat satu faktor saja. Selalu multifaktorial, dan makanya menurut saya akan tidak bijak ketika kita mengatakan hanya karena satu hal misalnya atau karena dua hal. Pasti banyak sekali. Kalau misalnya kita mulai dari faktor biologis gitu. Faktor genetik itu pasti berperan. Namun di psikiatri itu ada yang namanya istilah epigenetik. Istilah itu menggambarkan bahwa setiap orang pasti punya gen yang diturunkan dari orang tuanya. Misalnya orang tuanya pencemas, dia mungkin akan jadi pencemas. Namun, itu sangat dipengaruhi oleh sekitarnya atau lingkungannya. Jadi, kerentanan itu ada, tapi bukan berarti pasti. Jadi kayak, oh kalau misalnya bapak saya pencemas, saya juga pencemas. Enggak gitu. Kalau bapaknya pencemas, dia waktu kecilnya dididik atau diasuh dengan baik, lingkungannya baik, sampai dia dewasa itu terjaga dengan baik mentalnya, kecil kemungkinan dia akan jadi orang yang sering cemas. Jadi kerentanan itu turun, betul. Yang diturunkan bukan penyakit, yang diturunkan adalah kerentanan. Kemungkinan mendapati penyakit, bukan berarti kalau bapaknya A pasti dia A. Nggak, hanya risikonya saja yang turun. Yang kedua, tadi sudah disebutkan juga yang namanya substance withdrawal atau kalau kita dengarnya sakau, itu sangat mungkin. Jadi beberapa obat kita, beberapa yang kita temukan obat-obatan di luar gitu ya, nabza atau mungkin narkoba, itu punya efek kalau dia berhenti, bisa menimbulkan kecemasan atau kegelisahan. Jadi kalau di kedokteran jiwa, biasanya kalau memang itu penyebabnya, maka kita akan bilang, dia diagnosisnya misalnya anxiety due to substance withdrawal atau kecemasan akibat sakau atau putus zat. Jadi memang ada kecemasannya dan memang valid, rasa cemas itu luar biasa. Jadi kita bisa juga bilang bahwa orang ketergantungan, udah nggak usah dipikirin, nggak bisa, emang cemas banget rasanya, gelisah banget gitu. Tapi ya tentunya bukan berarti kalau gitu kita pakai terus, nggak juga. Kita berusaha berhenti sedikit-sedikit, misalnya itu dengan cara yang tertentu lah, bisa didiskusikan dengan psikiaternya gitu. Karena memang ketergantungan zat ini juga kalau kita lagi putus zat itu sangat mungkin bikin kecemasan. Terus dari tadi kita lihat juga psikologis gitu. Psikologis itu kalau saya lihat kita mulai dari kepribadian. Jika memang kita dari kecil itu kecemasan ya, kalau kita lihat secara diri, kalau kita tidak pernah selalu diragukan diri kita kayak, emang kamu bisa kayak gitu, mama rasa kamu nggak bisa deh, kayak kamu nggak usah ngelakuin itu deh. Misalnya dia pas kecil didengar itu terus kayak, nggak, kayaknya kamu mah nggak bisa kayak gitu, udah nggak usah nyoba gitu. Itu akan membuat dia cemas terhadap dirinya sendiri. Dia mulai merasa bahwa saya nggak mampu, saya nggak usah nyoba hal baru, saya nggak usah nyoba ketemu orang baru, saya nggak usah menjalin hubungan baru, apapun itu dia akan cemas tentang dirinya. Yang kedua, atau misalnya setiap mama, papa, aku udah bikin ini, kurang ini, oh gitu ya, papa aku bikin ini, nggak bagus ya, coba ulangin lagi, papa aku gini, kayaknya udah bagus gitu ya, tapi kayak kurang ini deh. Selalu banyak didengar kurangnya, maka dia akan mulai cemas terhadap pekerjaannya. Dia udah mulai mikir kayak, saya harus sempurna ya kalau kerja, saya tuh harus beneran banyak koreksi ya kalau harus kerja. Jadi semuanya akan dicemaskan. Begitu pula orang yang waktu dia kecilnya misalnya
orang tuanya tidak memberikan kepastian saat mau pergi. Misalnya kan, bukan, kadang-kadang tuh orang bilang kayak, kalau parenting itu kan katanya harus ya anak dekat sama orang tuanya. Berarti orang tuanya nggak boleh kerja dong? Nggak gitu konsepnya. Jadi orang tuanya boleh banget kerja, tapi misalnya, papa nanti pulang malam ya, tapi pulang pak, jangan hilang. Jadi ini tuh yang, kalau misalnya, aduh maaf ya, papa nanti nggak bisa datang pas kamu malam mau makan sama mama, papa datangnya besok pagi papa bawa ini. Jadi kayak dia ada kepastian tuh kapan orang tuanya kembali, kapan orang tuanya pergi gitu. Jadi nggak hilang, nggak mengingkar janji. Nah itu akan membuat dia akan lebih secure atau lebih tenang. Kalau dia tidak mendapatkan kepastian, dia akan mulai cemas terhadap orang yang dekat sama dia ini bakal ninggalin apa enggak. Nih orang bakal sama dia terus apa enggak. Jadi secara psikologis itu memang sangat berpengaruh bagaimana kita dibentuk dari kecil itu. Secara sosial tadi kita udah tahu ya. Kadang-kadang nggak bisa memungkiri tuh. Faktor sosial itu nggak ketok pintu Kang Hasan. Dan sahabat Medika itu kayak yang gimana ya cara biar nggak cemas. Nggak bisa guys. No, nggak bisa. Jadi maksudnya tuh cemas itu sangat mungkin datang, tapi kita bisa kelola. Contoh misalnya gini, kita kan nggak pernah tahu ya, misalnya kayak kemarin di COVID gitu. Emang kita pernah ada prediksi ngasih tahu, COVID nanti tahun 2019 akan muncul, 2020 akan ada lockdown? Nggak bisa. Dia tiba-tiba datang, kecemasan orang menjadi tinggi gitu kan. Yang membedakan orang di situ tuh bukan hanya bukan tentang cemas nggak cemas gitu. Oh jadi kalau psikolog psikiater pas COVID nggak cemas ya? Enggak, kami cemas. Hanya kami mengelola itu doang. Bedanya di situ. Jadi cemasnya ada kok. Jadi kalau ditanya sosial tuh diputus dari pasangan, ada dengar bakal di PHK di kerjaan, atau tetangga kayaknya tiap kita datang pada bubar, kayak kita rasa apa ngomongin kita, itu sangat mungkin ada. Tapi itu yang akhirnya kita harapannya bisa kelola. Jadi faktor sosial seperti itu. Kultural. Ini saya pernah temuin deh. Ada rekan saya dari Jakarta kebetulan, terus kerja di Jawa Barat lah. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita melihat orang Jakarta itu lebih straightforward. Jadi maksudnya berkata-kata ya memang sebenarnya seperti itu, ngomong ya seharusnya gitu ngomong aja gitu. Sedangkan jujur memang di Sunda ini saya mempelajari bahwa kadang-kadang kita lebih banyak prolognya dulu nih, kadang-kadang kita ada ngomong apa dulu sebelum sampai ke titik ininya gitu. Ketika dia berbicara dengan kultur dia, yang dia bawa dari sebelumnya ke tempat kerjanya sekarang, itu tuh membuat dia kelihatannya dapat respon yang kurang baik gitu. Dibilang salah yang teman-temannya enggak juga karena sesuai kultur, dibilang salah dia enggak juga karena kultur yang dia bawa seperti itu gitu. Dia butuh adaptasi. Dia butuh proses. Nah, itu bagaimanapun akan menimbulkan kecemasan juga, bahwa gimana nih kalau ternyata saya nggak diterima di tempat kerjaan saya, gimana kalau saya sebenarnya tidak menjadi karyawan yang baik tempat kerjaan saya, padahal sebenarnya ya butuh adaptasi gitu. Dan adaptasi itu juga kadang-kadang kalau sulit ya perlu dibantu juga sama profesional. Nggak apa-apa, kami punya kok diagnosis namanya gangguan penyesuaian. Jadi memang ada orang yang sulit sekali penyesuaiannya, entah dari dianya atau memang lingkungannya sangat sulit menerima misalnya gitu. Lanjut lagi terakhir ke spiritual, ini menarik ya sebenarnya. Jadi gini, saya dulu dari dulu tuh selalu dengar bahwa orang cemas itu karena nggak punya iman. Orang cemas itu karena dia tidak percaya sama Tuhannya. Orang cemas itu karena dia berprasangka buruk sama Tuhannya. Saya dengar itu dan saya coba cari literatur ataupun hal yang mungkin bisa membahas itu, namun saya tidak temukan yang mengatakan hal tersebut. Malah saya menemukan satu literatur yang bilang gini, stres dengan persepsi terhadap keimanan ini ya. Jadi kan nggak ada nih alat pengukur keimanan itu yang punya cuma Tuhan soalnya, jadi nggak ada. Cuma dia mempersepsikan dirinya beriman atau enggak. Nah, ternyata kurvanya itu kayak kurva U gitu. Jadi kalau dia mempersepsikan dirinya sama sekali tidak beriman, tingkat kecemasannya tinggi. Begitu pula pada orang yang merasakan dirinya sangat-sangat beriman, itu tingkat kecemasannya pun tinggi. Orang yang merasa dia beriman semampunya, tingkat kecemasannya rendah. Jadi
ternyata memang kadang ada yang Tuhan itu tidak membebani kita, tapi kita membebani diri sendiri. Contoh, misalnya Tuhan bilang bahwa ibadah kamu cukup misalnya 5 kali sehari aja, misalnya. Habis itu yang lainnya kalau bisa boleh, kalau enggak apa-apa. Nah, kita terkadang di lingkungan tertentu itu didorong sekali, bahkan diharuskan untuk bisa ibadah mungkin lebih daripada yang wajib yang 5 kali itu, 5 kali sholat itu misalnya. Bagus kalau di mindset kita itu adalah sebuah hal yang sunnah atau baik jika dilakukan, atau kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi ketika dia sangat sibuk, ternyata mindset bahwa itu wajib, itu yang sunnah itu wajib di kepalanya pun, itu kadang mengganggu gitu. Aduh, saya nggak bisa sholat duha karena saya sangat sibuk, malah bikin jadi cemas. Padahal Tuhan udah bilang, saya nggak mewajibkan. Kalau memang lagi nggak bisa, nggak perlu gitu. Kasarnya, jadi kalau gitu meringankan dok. Enggak. Ya kalau yang wajib ya wajib, cuma kita nggak ringan-ringankan. Tapi kalau yang sunnah ya berarti kita sadar bahwa, oh kita lagi nggak bisa hari ini, mungkin besok bisa gitu. Saya lagi capek banget, nggak bisa tahajud. Ya sudah gitu, kalau memang nggak bisa, kita maafkan diri kita saat itu, mari kita perbaiki di waktu kedepannya gitu. Kadang kita membuat diri kita tuh jadi malah lebih berat daripada yang Tuhan wajibkan gitu. Nah ini yang saya lihat bahwa ya memang ketika kita nggak punya, orang yang persepsikan nggak punya iman pun sulit karena dia tidak punya. Nah ini ketika dia tidak melihat bahwa Tuhan itu adalah yang maha mendengar, maha pengasih, lagi maha penyayang gitu ya. Ngelihatnya sebagai, kita saling dengar gitu, kalau tidak sholat maka neraka, kalau tidak begini maka neraka, kalau jadi yang paling baik adalah melakukan ibadah atau beriman semampu kita, tidak juga diringan-ringankan, tapi tidak juga dipaksakan, gitu ya. Bahkan Rasul juga bilang kalau misalnya lagi perjalanan mau ringkas sholatnya juga boleh. Intinya sebenarnya banyak hal yang bisa membuat kita nyaman sebenarnya secara spiritual itu. Ini agama ya, spiritual kan luas sebenarnya. Cuma kalau saya bawa agama itu tidak menyulitkan, namun kita yang terkadang membebani diri kita untuk terlalu mengikuti standar kita gitu, bahkan mungkin standarnya melebihi daripada standar yang seharusnya. Hal seperti itulah yang mungkin saya rasa kalau tadi ditanya faktor apa aja, sangat banyak, bisa satu aja yang keluar, bisa 2, 3, atau semuanya jadi satu, dan itu akan membentuk seberapa dia terganggu sama kecemasannya. Gitu deh. Baik, dok, terima kasih banyak penjelasan yang sangat lengkap mengenai penyebab si anxiety disorder ini. Mengulas sedikit dok, berhubungan dengan tadi yang terakhir mengenai kurang iman. Kadang-kadang kita itu ada rasa takut ketika ingin konsul atau mendatangi psikolog atau psikiater. Kita takut dianggap tadi oleh sosial kita, orang-orang sekeliling kita, takut dianggap kurang iman, takut juga dianggap gila. Gimana sih dok? Ada cara nggak untuk menjelaskan bahwa anxiety itu nyata dan bukan sekedar soal iman atau mental yang lemah? Iya, baik. Saya akan coba bawa dari biologisnya dulu ya. Jadi yang pertama, saya perlu menyampaikan bahwa orang yang cemas itu tidak langsung berhubungan dengan kurang iman. Jadi bukan berarti kalau dia cemas maka dia kurang iman. Tidak seperti itu. Kalau mungkin saya ambil secara biologis bahwa orang yang cemas itu, ya tadi kita bilang banyak faktornya. Ketika secara biologis neurotransmitter ataupun kimia otaknya terganggu, maka dia akan merasakan itu, terlepas dia cemas, terlepas dia beriman ataupun tidak. Itu memang sebuah hal biologis yang tidak langsung terkait sama si keimanan gitu. Kalau saya mau bawa selanjutnya dari sisi agama, saya mohon maaf, mungkin saya akan sampaikan dari sisi Islam ya, karena saya taunya di sisi agama saya gitu. Mungkin yang lain kalau ada yang mungkin relate, boleh juga sharing nanti di komen kayak, oh di agama saya juga gini kok, boleh banget, boleh banget. Saya juga akan sangat belajar dari situ. Nah, kalau dari Islam sendiri gini, saya pernah baca kisahnya waktu itu Rasulullah Muhammad SAW itu sedang bersembunyi bersama sahabatnya Abu Bakar, yang dimana kalau mungkin teman-teman sahabat Medika yang mungkin pernah baca gitu ya, Abu Bakar itu keimanannya itu kalau semua orang keimanan digabung jadi satu, itu masih belum sekuat atau sebesar Abu Bakar gitu. Jadi kayak tidak ada yang menandingi imannya gitu.
waktu mereka sedang bersembunyi dari kejaran musuh, itu Abu Bakar terlihat terdiam, terlihat cemas, bahkan sempat gemetar, dan sempat celingak-celinguk lah gitu. Rasul tanya, ada apa yang kamu rasakan, wahai Abu Bakar gitu. Akhirnya dia bilang, saya mencemaskan keadaan Anda ya Rasul. Padahal dipikir-pikir kayak, ya ini Rasul men, kayak kalau dipikir-pikir apa yang lu takutin, kayak dia kurang apa, nggak mungkin dia kenapa, cuma orang dengan keimanan sebesar itu pun bisa punya rasa cemas. Jadi bukan berarti dia kayak yang berarti kalau gitu orang yang kurang iman, orang yang cemas kurang iman. Buktinya ada orang yang cemas dan dia imannya luar biasa. Jadi kalau ada yang bilang bahwa orang cemas itu kurang iman, mungkin Anda, mungkin kita sedang mengatakan bahwa Abu Bakar itu tidak beriman, kan nggak bisa, nggak mungkin gitu. Jadi, nah sekarang membedakan apa tuh Abu Bakar saat itu? Cemasnya gimana? Oh, dia cemas, tapi dia tetap berusaha melindungi Rasulnya. Dia tetap berusaha untuk waspada. Dia tetap berusaha untuk tenang dan berusaha untuk bisa menyesuaikan dengan situasi gitu. Balik tadi saya bilang, bedanya cemas sama gangguan cemas apa? Ketika dia gangguan cemas, maka dia akan mengganggu fungsi gitu. Saat itulah kita butuh bantu. Jadi sudah, kebetulan alhamdulillah saat itu di kisah itu kan memang ya mereka selamat lah, intinya seperti itu gitu. Jadi kondisi seperti itu kita mau nyampaikan bahwa orang yang waktu juga mungkin ada yang mungkin ini relate ya sama agama Nasrani, di mana waktu dulu kalau kami mungkin di Muslim bilangnya kayak Maryam itu saat mengandung Nabi Isa, kebetulan ini ya, waktu itu juga pada saat mengasingkan diri dan akhirnya mau kembali ke kaumnya juga cemas, gimana orang ngomong apa gitu. Ya artinya kurang beriman apa dua orang itu. Tapi kalau kita bilang orang yang cemas buat kurang beriman, saya rasa tidak sesuai ya. Hanya saja memang ketika kita ada kecemasan, ya kita butuh cari bantuan. Kebetulan waktu itu Abu Bakar dibantu sama Rasulnya. Kebetulan waktu Maryam dibantu sama Malaikat Jibril. Sekarang kalau kita mau nyari Rasul dan Malaikat Jibril kan agak susah ya guys ya. Jadi kita cari yang memang Allah sudah ciptakan buat kita. Ada psikolog, ada psikiater, atau orang-orang konselor yang bisa ngebantuin kita. Gitu Kang Hasan. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya, di beberapa pertemuan yang lalu kita pernah membahas mengenai overthinking, pernah juga membahas mengenai burnout. Nah, sebetulnya ini bagi saya sendiri kadang suka bingung untuk membedakannya. Ada nggak dok ini cara membedakannya? Kadang-kadang kita langsung panik, ini yang mana nih? Baik. Kalau secara biologis sih sebenarnya bagian otak yang merespons tuh mirip-mirip sih, namanya sistem limbik atau amigdala atau pusat emosi, biasanya sih ke arah situ. Cuma yang membedakan mungkin kalau overthinking itu adalah situasi pola pikir ya, kondisi pola pikir di mana berpikir tentang suatu hal terus-menerus berputar tanpa mungkin kita sampai pada jalan keluar, atau memikirkan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan sehingga kita pun tidak bisa berlaku apa-apa terhadap hal tersebut. Itu yang akan kita katakan overthinking. Jadi tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, tidak ada kepastian, dan itu membuat kita terus-menerus berpikir seperti itu. Memang tidak mudah juga untuk menghilangkan itu ya, sama-sama aja, tetap aja kita harus perlu diskusi tentang itu. Yang kedua, kalau burnout itu tentang, kita biasanya burnout itu kita kontekskan dengan pekerjaan atau pendidikan. Jadi kelelahan secara emosional biasanya pada pendidikan atau pekerjaan. Jadi kelihatannya kayak tidur cukup sih, makan cukup, tapi pada saat bangun pagi, saat kita sedang mau kerja, rasanya malas banget ke kantor. Nyampe kantor kayak aduh nggak mau ngerjain apa-apa lagi gitu. Jadi sebenarnya yang bermasalah mungkin bukan energi fisiknya, tapi energi mental yang kita perlu sesuaikan atau mungkin kondisikan. Sedangkan anxiety itu ya, itu adalah yang pertama, anxiety sendiri adalah sebuah perasaan yang sangat luas. Anxiety disorder sendiri adalah sebuah spektrum juga, maksudnya dia macam-macam isinya. Dalam anxiety disorder itu kalau sahabat medika mau baca tuh ya, di dalamnya ada gangguan cemas menyeluruh, ada gangguan panik, ada OCD, ada PTSD, ada gangguan stres, semuanya dalam situ. Jadi memang intinya di anxiety disorder itu adalah situasi di mana kita bisa dibilang kayak pemikiran kita yang sangat intens dan sulit dikendalikan, sehingga membuat kita bahkan pada beberapa orang akan menimbulkan gejala-gejala fisik juga. Jadi
yang membedakan secara umum seperti itu gitu. Jadi bukan hanya tentang lelah pikirannya, bukan hanya tentang lelah pola pikirnya, tapi memang sangat sulit mengendalikan kecemasan atau rasa cemas itu kalau di anxiety disorder. Gitu mungkin kalau ngebedainnya. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Untuk selanjutnya tadi kita kan dokter sudah menjelaskan mengenai penyebab yang faktor-faktor yang beberapa faktor tadi. Kemudian ini misal dari kebiasaan kita sehari-hari atau dari apa yang kita konsumsi seperti makanan dan minuman, itu kira-kira bisa menyebabkan si anxiety ini parah nggak dok? Sangat mungkin. Yang paling sering adalah kopi. Kopi itu punya kafein, begitu pula sebenarnya green tea, begitu pula sebenarnya teh, itu juga semuanya punya kafein. Cuma kafein kopi memang tinggi. Jadi, kasarnya gini, sahabat Medika, kalau kita sedang dalam kondisi yang tidak fokus, atau dalam kondisi yang lelah, kalau kita minum kopi, itu akan meningkatkan kinerja saraf lah, bagiannya otak gitu, secara umum lah ya. Tentu kompleks, cuma saya simplifikasi seperti itu. Jadi, kita akan jadi fokus, jadi melek, jadi nggak ngantuk gitu. Sayangnya, ketika kita dalam kondisi biasa aja, atau mungkin kondisi malah cemas, terus kita minum kopi, dia meningkatkan fungsinya, kerjanya makin naik, ya makin cemas gitu. Simpelnya kayak gitu. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa ya kok saya malam-malam cemas dok, gak bisa tidur, minum kopi terakhir kapan? Jam 7 malam? Ya sangat mungkin gitu. Jadi memang sangat mungkin itu membuat kita jadi ada ada situasi yang bikin kita jadi cemas gitu. Kopi. Yang kedua, beberapa stimulan. Contoh stimulan, ya, kopi itu stimulan, satu. Stimulan yang lain adalah rokok. Rokok itu adalah hal yang memang bagaimanapun, makanya orang bilang kayak, wah gue mah nggak bisa kalau nggak ngerokok terus kerja, kayaknya idenya nggak ada, karena ada stimulannya di situ. Ada efek menstimulasi otak, meningkatkan si kinerja otak. Jadi ketika dia tidak digunakan, digunakan saat malam, jadi bisa nggak tidur, saat ya pokoknya sama seperti kopi lah, mirip gitu. Jadi makanya orang yang mau tes tekanan darah itu bukan jarang sekali, tidak boleh merokok atau minum kopi beberapa menit sebelumnya. Atau yang lain, kita dilarang untuk minum kopi, memang ya disarankan untuk tidak minum kopi dan rokok sebelum tidur. Itu akan membuat kita semakin tidak bisa tidur gitu. Jadi kalau ditanya kebiasaan sehari-hari seperti itu ya. Dan memang tanpa kebiasaan itu, kebiasaan kita satu lagi untuk selalu mengabaikan masalah dan tidak diproses secara emosional, itu akan meningkatkan hormon kita di otak yang membuat kita selalu waspada. Waspada itu membuat kita jadi tiba-tiba deg-degan, tiba-tiba panik, atau mungkin nggak bisa tidur. Itu juga bisa disebabkan. Tapi tentu untuk eksplorasi bagaimana proses pengabaian masalah, bagaimana proses menyampaikan emosi atau merilis emosi, itu akan sangat baik jika sahabat Medika bisa konsultasi sama psikolog atau psikiaternya. Gitu. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Sedikit melanjutkan pertanyaan yang tadi, ini pertanyaan pribadi dari saya. Kadang pengalaman saya ketika akan menghadapi ujian, mungkin sahabat Medika yang lain juga, ketika cemas dan menghadapi ketidakpastian, kita cenderung tadi konsumsi minuman stimulan, apalagi yang berkafein, terutama si kopi, kemudian ditambah rokok juga. Nah, kalau tadi ternyata si konsumsi minuman dan makanan, kemudian rokok itu malah meningkatkan kecemasan, ada nggak alternatif yang dilakukan selain yang si stimulan tadi? Oke. Gini, terkadang kita kalau lagi mau ujian, itu kita akan minum kopi kalau kita mau SKS ya, sistem kebutuhan semalam ya. Dan memang saat itu saya nggak bisa memungkiri ya, sebagai yang sudah berpengalaman dengan ujian-ujian juga gitu, nggak bisa dipungkiri ada masanya saya merasa saya harus belajar malam itu, sehingga kita minum kopi ya, karena memang tujuannya biar nggak tidur gitu, karena kita pengennya fokus gitu. Namun mungkin kita jarang ya menemukan orang yang minum kopi pas mau ujiannya, karena memang dia merasa ya sudah cukup, sudah belajar, waktu yang kebutuhan kopinya untuk belajar sudah selesai, ya udah dia nggak minum kopi lagi. Jadi kalau ditanya apakah ada alternatif, sebenarnya jawaban saya yang pertama adalah
kalau memang itu digunakan occasional sekali-sekali, atau memang kita paham konsekuensinya, kita punya pengaturan ataupun kendali diri yang baik, saya rasa penggunaan kopi itu untuk misalnya bikin kita melek itu bukan sesuatu yang 100% buruk juga. Namun, jika memang kita berpikir bagaimana biar bisa lebih sehat, bagaimana biar bisa lebih bugar, dan kita bisa fokus lebih baik, yang paling baik sebenarnya adalah olahraga. Karena olahraga pun seperti yang sahabat Medika tahu, ya dia juga akan meningkatkan denyut jantung, dia juga akan meningkatkan tekanan darah, tapi secara sehat, di mana dia akan bertahan lebih lama dibanding kopi yang hanya masuk zatnya, lalu pada saat zatnya sudah keluar, dia akan balik lagi. Tapi kalau olahraga, dia akan ngebantu membentuk secara jangka panjang. Jadi kalau itu dilakukan, apa sih olahraganya, Dok? Jalannya udah cukup. Ada yang trennya jalannya 5.000, 6.000 langkah, ada yang trennya jalannya 3 menit cepat, 3 menit lambat, ada yang trennya lari, boleh apapun itu sebenarnya. Itu harapannya membuat kita lebih bugar dan kita lebih terlatih untuk bisa fokus pada waktu yang tepat. Jadi kebutuhan kopinya bisa berkurang dalam jangka waktu yang panjang. Gitu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Tadi kita sudah membahas mengenai penyebab, kemudian gejala. Nah, kemudian ketika kita sudah mencari pertolongan ke profesional, psikiater atau psikolog, kemudian kita didiagnosis memang menderita anxiety, ini apakah anxiety sendiri bisa sembuh secara total atau cuma bisa dikendalikan? Dan peran yang dimainkan oleh terapi, obat, dan gaya hidup sehat dalam si proses pemulihan anxiety ini seperti apa, Dok? Mohon dijelaskan. Oke. Jadi gini, proses sampai seseorang itu punya kecemasan yang berlebih atau gangguan cemas, itu tidak terjadi dalam satu hari. Dia terbentuk dalam berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, atau bahkan dari kecil terbentuknya gitu. Artinya, otak yang berproses untuk mengatur kecemasan atau mengatur ketenangan, itu bagaimanapun kasarnya sudah ada perubahan dari fungsinya atau penurunan fungsinya yang normal gitu. Jadi kalau ditanya apakah bisa pulih atau bisa sembuh, itu sangat baik lagi ya, sangat multifaktorial. Kalau kita coba bilang gini ya, kita sebut istilahnya remisi, itu artinya mungkin dia tidak pakai obat sudah 2 bulan, masih kontrol, tapi tidak cemas lagi, itu remisi. Recovery, itu dia kembali semua fungsi-fungsi yang dulunya terganggu karena cemasnya, dia nggak minum obat lagi, terus dia sudah kembali berfungsi lagi, itu namanya recovery. Jadi, kalau ditanya apakah bisa recovery? Ya bisa. Tapi kita tidak menjadikan recovery itu menjadi sebuah goal gitu. Berarti kalau nggak bisa recovery, gagal. Nggak bisa, karena tadi saya bilang sangat multifaktorial. Contoh misalnya gini, dari segi biologis kita bisa bantu dengan obat. Tapi perlu dipahami bahwa kesalahan dalam pemilihan obat, seperti yang akhirnya membuat candu, lalu tidak terkontrol oleh psikiaternya, itu akan sangat mengganggu. Jadi dalam waktu yang pendek ya memang dia nggak cemas sih, cuma dalam waktu panjang dia bisa tergantungan. Jadi hati-hati sekali buat teman-teman sahabat medika yang misalnya mulai mengkonsumsi obat-obatan untuk mengurangi kecemasannya, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kalau udah tergantungan susah. Yang kedua, kalau selain obat secara psikologis, mungkin kita bisa yang namanya psikoterapi ya. Psikoterapi itu terapi diskusi dengan psikolog, psikiater gitu. Satu sesi biasanya setengah jam, 1 jam gitu. Nah, tujuannya buat apa sih kayak gitu? Gini, orang bilang, ya kalau memang kata dokter itu di otak, berarti kita nggak bisa dong cuma buat ngobrol doang gitu. Malah saya mau bantah itu. Jadi gini, kalau misalnya ada orang yang pernah mengalami kebakaran rumahnya dan dia mengalami PTSD misalnya, Post Traumatic Stress Disorder gitu, dia keingat terus, dia cemas terus gimana kalau di rumah gitu. Sahabat medika bayangkan, pengalaman dia melihat rumahnya terbakar, itu sama sekali tidak ada faktor biologisnya, itu full psikologis. Dia hanya melihat dan punya pengalaman. Apinya nggak nyampe ke otaknya, rumahnya nggak nubruk kepalanya, enggak. Tapi pengalaman itu mengubah cara otaknya bekerja. Lalu gimana cara mengembalikan otaknya bekerja kembali jadi normal? Itu dengan diberikan pengalaman yang baik lagi. Dari mana? Dari psikoterapi, dari terapi dengan psikolog, terapi dengan psikiater. Sehingga kita akan membangun lagi sistem otak yang baik. Gitu. Jadi obatnya masuk, psikoterapinya masuk. Satu lagi, dari sosialnya harapannya bisa mendukung. Misalnya,
misalnya dia udah minum obat bagus, secara pola pikir bagus, ternyata di lingkungannya tuntutan dari keluarganya begitu besar, bikin dia merasa selalu kurang, selalu nggak bisa apa-apa. Ya susah juga, mau dibilang recovery gimana caranya. Dia udah baik-baik aja, pulang ke rumah dituntut lagi, pulang ke rumah diberikan tekanan lagi. Itu kan jadi kita nggak bisa memastikan bahwa berarti dok saya nggak akan bisa-bisa, saya akan gagal ya. Saya nggak bisa bilang kamu gagal, karena bagaimanapun sebenarnya banyak proses yang atau mungkin hal yang sudah dijalani dan baik. Hanya saja ada faktor yang bikin itu sulit untuk jadi sembuh gitu. Jadi ya sudah gitu, kita menjadikan perbaikan gejala serta kembalinya fungsi itu menjadi target utama. Apakah dia sembuh sampai nggak pakai obat dan bisa hidup seperti dulu lagi, itu saya tidak bisa janjikan, karena saya pun tidak bisa mengendalikan sisi keluarganya. Bahkan sisi pasiennya saya nggak bisa kendalikan gitu. Tapi sisi keluarganya pun kita nggak bisa kendalikan. Jadi sekali lagi kalau ditanya apakah mungkin untuk sembuh, mungkin. Namun menurut saya kita jadikan goal terapinya adalah pulih. Pulih itu adalah gejalanya berkurang banyak dan fungsinya kembali seperti semula. Gitu. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Selanjutnya kita masuk dulu ke kolom komentar dok, pertanyaan dari para sahabat Medika. Ini pertanyaan pertama dari @pamipams. Pertanyaannya, kalau anak nggak mau makan, saya jadi stres sendiri, GTM mungkin ya dok, dan gerakan tutup mulut. Cemas, gimana terkait perkembangan anak ke depannya. Apalagi kadang anak malah jadi nggak mau denger apa yang kita katakan. Yang perlu dikonsulkan ke profesional, apakah saya sebagai orang tua atau anaknya? Baik, Dokter Pami atau Teh Pami yang ketemu sama saya sejak tahun 2011 dulu saat saya baru masuk FK4. Jadi gini Teh, yang pertama ini saya mau kasih lihat ke sahabat Medika bahwa kecemasan sangat mungkin adalah bentuk kepedulian. Orang yang cemas sangat mungkin akibat dia peduli, seperti Dokter Pami kali ini karena dia peduli sama anaknya. Kalau dia nggak peduli mah nggak usah dipikirin atuh. Tapi dia cemas karena dia peduli dengan anaknya. Jadi saat ini saya mau tunjukkan bahwa kecemasan pun bisa berasal dari sebuah faktor yang baik. Nah, sekarang kalau misalnya Dokter Pam ini sampai stres dan mungkin nggak nyaman, baru kita merasakan kayaknya ini butuh pertolongan nih. Siapa yang perlu dikonsul? Saya rasa dua-duanya. Jadi gini, anaknya tentu tidak perlu dikonsul harus konsul gangguan cemas, tapi anaknya mungkin bisa dikonsultasikan dengan dokter tumbuh kembang, dengan psikiater anak. Kenapa ya kok misalnya susah makan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus disesuaikan, maka anaknya konsul ke situ. Kalau dokter Paminya mau konsul, ya tentu saya rasa itu akan sangat baik juga dengan psikolog atau psikiater gitu. Saat anaknya dikonsul, dokter Pami datang juga. Saat dokter Pami datang konsul ke psikolog psikiater, kalau perlu anaknya juga dibawa. Jadi kita bisa lihat juga kira-kira anak ini bisa disesuaikan seperti apa ya. Mungkin kita bisa ngapain ya. Jadi kalau ditanya siapa yang harus dikonsul, dua-duanya tapi dengan keperluan yang berbeda. Gitu. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Untuk dokter Pami, jika ingin konsultasi lebih lanjut, bisa ke Wellness Center Klinik Utama Medika Antapani 2. Bisa untuk jam layanan dan informasi lebih lanjut, bisa langsung menghubungi Instagram @medikaantapani. Baik dok, pertanyaan selanjutnya dari sahabat Medika, dari @wisuci. Maaf izin bertanya, apakah anxiety disorder itu penyakit turunan atau tidak? Lalu apa bedanya dengan somatoform? Terima kasih. Oke, baik. Baik sekali ya, ini sudah sampai ke pemahaman tentang somatoform. Yang pertama tadi soal ini turunan atau tidak, saya rasa sudah kita diskusikan bahwa yang turun itu adalah kerentanannya atau risikonya, bukan penyakitnya. Jadi jika kebetulan alhamdulillah psikologisnya tertata dengan baik, sosial dengan baik, maka kerentanan itu akan jauh berkurang dan bisa saja tidak terjadi sama sekali pada anak tersebut. Yang kedua, somatoform itu apa? Somato itu artinya adalah fisik. Form itu adalah bentuk. Jadi ketika sebuah kondisi mental itu terlalu banyak dipendam, biasanya yang tadinya ada di alam sadar, dia turun ke alam bawah sadar, lalu setelah itu dia mengaktifkan hormon-hormon di tubuh ini, yang akhirnya menimbulkan gejala fisik. Gejala fisik akibat kondisi mental itu adalah somatoform disorder. Jadi kalau ditanya orang yang anxiety bedanya sama somatoform apa? Orang yang anxiety ketika dia jadi sering gemeter atau sering deg-degan atau mungkin dia merasa sakit jantung, itu mungkin saja akibat awalnya dia punya anxiety.
lalu membentuk gejala-gejala fisik yang mungkin sangat mungkin ya. Jadi sebenarnya dok, bisa nggak sih orang GERD itu karena anxiety? Bisa. Jadi GERD-nya itu cuma perasaan? Enggak, GERD-nya beneran ada. GERD-nya ada karena stres tinggi. Stres tinggi bisa bikin kita ya makan nggak. Orang kalau stres tuh jarang ya. Bukan jarang ya. Ada yang nggak mau makan, ada yang mau makan banyak. Jadi kalau kebetulan dia bikin orang yang ini stresnya jadi nggak mau makan, ya akan terganggu lambungnya. Bisa dia GERD dan segala macam yang lainnya gitu. Jadi somatoform sekali lagi adalah bentuk fisik. Somatoform bentuk fisik dari gejala atau gejala fisik yang diakibatkan oleh kondisi mental atau gejala fisik yang diperberat oleh kondisi mental. Ada orang contohnya misalnya yang punya asma. Ketika dia sedang cemas, asmanya akan sangat kambuh gitu kan. Sebenarnya kalau ditanya asmanya berarti cuma perasaan doang. Enggak, asmanya mah ada, cuma bisa dicetuskan dan diperberat oleh kecemasannya. Jadi intinya somatoform itu adalah sebuah istilah yang menggambarkan bagaimana situasi fisik kita itu juga sangat berkaitan dengan kondisi mental kita. Gitu. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari sahabat Medika @_mismis77. Izin bertanya dok, apakah seorang yang sudah mengalami ketergantungan obat penenang masih bisa berhenti mengkonsumsinya? Bisa. Dan itulah kenapa ada psikiater. Jadi kemungkinan itu masih ada, walaupun tadi baik lagi semuanya akan berpengaruh. Satu, secara biologis obat-obatan tersebut sudah mengganggu atau mengubah proses berpikir atau proses kerja otak, sehingga obat-obatan tersebut tidak bisa langsung dihentikan. Kita perlu menyesuaikan dengan cara penyesuaian yang psikiater sudah formulasikan dan kita punya pedomannya. Satu. Yang kedua, secara psikologis orang yang menggunakan obat-obatan terlarang ini gini, sangat mungkin pertama kali dia pakai obat itu adalah karena dia nggak nyaman. Misalnya dia di rumah nggak nyaman, nggak pernah diterima, nggak pernah dipuji atau diapresiasi, dimarahin terus atau melihat orang tuanya di rumah bermasalah terus, dia mencari ketenangan dan dia dapatkan dari obat tersebut. Yang harus dia dapatkan di rumah, akhirnya dia makan obat terus-menerus gitu kan. Nah, ketika faktor dirinya, cara dia menghadapi masalah belum diperbaiki, maka dia akan terus-terusan menggunakan obat itu untuk bisa merasa tenang. Kita perlu ngajarin cara dia untuk bisa memproses emosi, kita perlu perlu diskusi gimana cara dia menghadapi konflik, kita perlu belajar gimana cara dia merasa atau menghadapi ketidaknyamanan. Bukan semua ketidaknyamanan, semua konflik, semua kecemasan minum obat. Jadi kita ajarkan cara lain untuk itu. Yang terakhir, secara sosial, ya tentu kalau faktor dia menggunakan obat itu banyak dari sosial, apalagi sekarang kalau orang udah pakai maka akan distigma, itu juga akan memberatkan gitu. Jadi pada saatnya saya nggak sedikit punya pasien yang ketergantungan, terus misalnya dia sudah mulai berobat, sudah mulai turun dosisnya dikit-dikit, sudah mulai belajar, terus gitu keluarga kayak, kamu sampai kapan sih berobat, kayak dari dulu gara-gara minum obat, sekarang harusnya kamu udah langsung berhenti aja. Akhirnya dia yang tadinya semangat udah bisa turun dikit-dikit kayak ngerasa, dok kenapa ya kok kayaknya menurut keluarga aku nggak ada progres sama sekali, kayak nggak ada perkembangan, padahal dalam hati saya ini anak udah bagus banget gitu, sebenarnya udah banyak proses yang belum sembuh, belum lepas, cuma banyak progres gitu. Dan hal seperti itu yang secara sosial perlu kita pastikan dulu. Jadi secara tadi selalu kalau psikiatri itu berpikirnya biopsikososial, bahkan tadi ya spiritual, kultural itu sangat ada gitu. Jadi tidak ada aspek yang bisa kita lepaskan atau abaikan. Kalau memang orang mau pulih bisa, tapi dengan dukungan biologis, psikologis maupun sosial itu sendiri. Itu deh. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari @afrizal.muhammad59. Mohon izin bertanya dok, apakah kondisi sleep bruxing menjadi ciri seseorang mengalami gangguan kecemasan? Iya, menggertakkan gigi ya. Itu tuh itu gambaran ketegangan yang juga berlaku pada yang berlaku saat kita tidak sadar. Jadi itu gambaran bahwa orang yang menggertakkan gigi saat tidur itu biasanya terjadi akibat dia punya kecemasan atau ketegangan saat dia di bawah sadarnya pun sudah ada. Tidak hanya tentang ketegangan atau kecemasan yang dia sadari, tapi tanpa dia sadar pun dia sudah punya ketegangan yang unconscious atau bawah sadar itu. Sehingga pada saat dia sedang tidur, ketegangan tersebut terlepas, yang kalau kita
kalau kita lagi melek gini kan kita bisa mikir ya mau melakukan apa, harusnya ngapain, nggak boleh ngapain, wajarnya ngapain, nggak wajar ngapain. Tapi kalau saat tidur, bagian otak kita yang conscious atau sadar itu tutup, yang main yang unconscious. Kalau dalam unconscious atau dalam bawah sadarnya itu ada ketegangan, maka sangat mungkin dia menggetarkan gigi dalam tidur atau sleep bruxing itu. Nah, apakah itu adalah tanda gangguan kecemasan? Mungkin sekali, tapi gangguan lain pun bisa menyebabkan sleep bruxing. Intinya itu adalah ketegangan. Ketegangan itu tidak selalu anxiety, tapi stres. Itu yang mau kita cari tahu dulu. Dan memang itu nggak nyaman sih, baik untuk orangnya, yang bisa terganggu giginya juga, ataupun orang sekitarnya mungkin agak takut ya, kenapa dia kayak gitu pas lagi tidur. Gitu deh. Baik dok, terima kasih. Selanjutnya masih pertanyaan dari sahabat Medika. Dari @bobby_nugraha_. Dok, izin tanya, kalau misalkan untuk orang tua lanjut usia, bagaimana cara kita memberikan semangat agar tidak terjadi anxiety disorder untuk lansia? Terima kasih dok. Baik, ini sahabat pisan ini mah. Sahabat Medika pisan. Oke, Bos Bobby. Jadi gini, pada orang tua memang dia sudah mengalami banyak hal. Pengalaman dia banyak, sehingga pengalaman buruk pun tidak sedikit yang tentunya dia pernah alami. Sehingga ketakutannya lebih banyak. Mungkin kalau yang masih muda-muda itu belum punya pengalaman buruk, semuanya dicoba. Itu kalau yang udah tua ini, saking dia punya pengalaman banyak, pertimbangan banyak, sehingga kecemasan lebih tinggi. Dan memang pada lansia ada situasi yang kita sebut dengan BPSD atau Behavioral Psychological Symptoms of Dementia. Jadi gejala perilaku maupun psikologis dari demensia. Kita berpikir demensia itu pikun doang, atau lupa-lupa, atau nggak kenal orang. Tapi sebenarnya demensia itu bisa berbentuk, kan demensia itu simpelnya adalah sebuah kerusakan otak. Atau mungkin penurunan fungsi otak yang memang disebabkan karena entah itu rusak, atau entah itu yang penuaan gitu. Ketika itu terjadi, memang ada fungsi-fungsi yang termasuk kita tadi bilang, fungsi mengurangi kecemasan, mengendalikan emosi, mengendalikan kecemasan, terus fungsi untuk menerima situasi yang buruk, itu adalah fungsi otak. Ketika ada penurunan fungsi otak, maka itu akan terjadi. Itu kenapa di lansia sangat mungkin ada orang yang dulunya memang ada bakat cemas gitu ya, mungkin sering cemas, maka pada saat lansia semakin cemas. Nah, menurut saya sebenarnya yang biasanya kami atau psikiater lakukan itu pada kondisi seperti ini adalah mendampingi dulu. Jadi beberapa keterampilan akan kita ajarkan untuk keluarganya. Karena kalau untuk lansianya jujur memang agak butuh effort lebih besar karena fungsi otaknya pun sudah menurun gitu ya. Yang pertama, kita mau ngajak dulu keluarganya ini memahami perilaku ataupun perkataan atau kecemasan nenek kakek ini tuh ke arah mana sebenarnya dan kenapa. Tentunya kita perlu periksa dulu nenek kakeknya, habis itu ngobrol sama keluarganya. Nah, dari tahu arti maksudnya ini, harapannya komunikasi antara si kakek nenek lansia dengan keluarga lebih bagus. Memberikan semangatnya juga lebih bagus gitu. Contoh misalnya, kayak nenek yang selalu bilang kayak, itu kunci pintu udah belum? Itu kunci pintu udah belum? Gitu. Itu dikunci pintunya segala macam. Kita kayak yang kenapa sih gitu, kayak itu bilang udah nek, udah dari tadi kan udah kekunci gitu. Tapi kalau setelah kita diskusi dengan misalnya psikiater atau dengan sama lansia, kita lihat oh ternyata sebenarnya yang ditakutkan sama nenek ini karena di rumah itu ada ponakan lagi tidur. Dia takut kalau misalnya nggak dikunci ada masalah. Jadi yang kita sampaikan bukan cuma sekedar udah nek, tapi kayak bilang udah nek tadi udah dikunci, si dede ini aman kok di dalam. Itu akan lebih menenangkan buat mereka. Atau mungkin kayak jangan masuk, orang-orang tuh jangan masuk, jangan boleh masuk. Kenapa sih takutin tuh apa? Oh barang-barangnya takut hilang. Mungkin dia ini orang sangat menjaga gitu. Saya bilangnya kok gak apa-apa nih, orang di sini masuk cuma sampai ruang tamu. Oh barang-barang nenek mah aman, nggak bakal kenapa-napa. Jadi komunikasi lebih enak. Selanjutnya yang kedua adalah yang paling benar itu ketika memang mereka cemas itu kita diupayakan untuk tidak langsung membantah. Enggak, itu nggak mungkin terjadi nih, nggak mungkin, nggak bisa, itu mah nggak mungkin terjadi, pokoknya tenanglah, aman gitu. Mungkin secara kognitif, secara pikiran sadar, dia sadar bahwa yang dikhawatirkan tuh nggak akan terjadi, cuma rasa cemas itu cukup besar gitu.
Jadi dengan mendengarkan apa yang dia sampaikan, oh iya nenek takut ya kalau misalnya ini terjadi. Tapi tenang aja nek, kita udah ngelakuin ini. Jadi nenek nggak perlu takut untuk ini. Tapi iya gini, pokoknya mah nenek takut. Iya nggak apa-apa takut juga nek. Saya juga takut. Maka kita berdoa. Kita berdoa. Biasanya kalau lansia kan sangat lebih dekat ya sama Tuhannya, lebih langsung banyak berserah gitu ya. Kita juga berdoa, sama-sama berdoa. Kan yang menjaga kita bukan kita doang, tapi Allah juga menjaga kita. Jadi kita harapannya bisa untuk sama-sama menjaga, dan nanti insya Allah Allah bantu juga nek buat ngejaga apa yang kita sedang jaga gitu. Jadi dua hal itu, yang pertama memahami dulu sebenarnya arti dibalik kecemasannya apa. Yang kedua, kita juga bisa mengomunikasikannya untuk bahwa kita juga mengerti apa yang dia rasakan, kita juga memahami, dan juga kita mau berjuang bersama untuk bisa membuat dia lebih tenang. Gitu deh. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Untuk Bos Bobby, biar lebih paham dan komunikasi untuk lebih lengkapnya, bisa konsultasi ke Dr. Isan di Wellness Center Klinik Utama Medika Antapani 2. Bisa langsung DM ke Instagram @medikaantapani. Dok, dari tadi ini diskusinya memang sangat seru dan sangat menarik sekali. Nggak terasa, udah 60 menit lebih. Tapi ini ada satu pertanyaan terakhir dari sahabat Medika di question box yang masuk ke UG Medika Antapani. Ini dari @_ra.mood. Pertanyaannya, saya pernah merasakan sekarang dan dari beberapa bulan yang lalu merasakan rasa takut kemana-mana. Merasakan rasa takut kemana-mana sendirian, dan kalau ditinggal sendiri seperti cemas dan kadang perasaan nafasnya suka mandek, ngap mungkin ya dok. Terus suka muncul sensasi tidak nyaman di perut seperti susah sendawa dan rasa bernafasnya tidak nyaman jika sudah muncul sensasi tersebut. Apakah ini termasuk gangguan kecemasan? Dan apa yang harus saya lakukan jika muncul sensasi tersebut dan supaya hilang rasa takutnya? Ini pertanyaan yang sangat lengkap dok. Silakan dok. Ya, ini berasa saya lagi dapat soal ujian ya guys. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mau nyapa juga Mulki, terima kasih sudah ikut menyimak. Oke, jadi gini, apa yang tadi disampaikan, kalau memang semua yang disampaikan itu tadi ya, mungkin kita mau searching atau mungkin baca, itu kelihatannya dekat sekali dengan yang namanya agorafobia, ataupun kita takut dengan situasi mungkin keramaian, atau mungkin tempat yang sangat luas, atau bahkan tempat yang sangat sempit, atau takut keluar rumah sendirian. Gitu-gitulah yang mungkin berkaitan, dan juga mungkin itu berkaitan juga sama serangan panik yang tadi itu. Walaupun saya tidak mungkin diagnosis karena memang belum ketemu pasiennya juga gitu ya. Tapi kalau itu memang gejalanya mungkin ke arah sana. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama gini, sekali lagi kecemasan ini itu bukan sesuatu yang bisa mudah kita kendalikan, sehingga ada dua hal deh kalau saya mungkin sahabat Medika pernah dengar nama relaksasi. Relaksasi itu menarik nafas pelan, dikeluarkan pelan. Nah, sayangnya sahabat Medika, tidak sedikit orang yang menggunakan itu hanya pada saat dia panik, saat dia cemas. Sayangnya, melakukan itu sama saja dengan kita punya pedang, nggak pernah diasah, terus dipakai pas perang. Itu yang ada juga mungkin kita yang malah kena pedangnya gitu. Jadi gimana cara ngasah pedangnya? Gimana cara ngasah relaksasinya? Yang caranya yang bisa kita lakukan adalah diupayakan untuk dilatih, mungkin dilakukan saat bangun tidur dan mau tidur. Jadi otaknya itu punya kebiasaan, oh kalau nafas pelan gini berarti kita lagi tenang ya, kita lagi tidak cemas gitu. Sehingga ketika kita lagi cemas terus kita menggunakan teknik itu akan membuat kita merasa bahwa otak kita kayak ditrik gitu kan. Biasanya kalau kayak gini berarti kita nggak cemas. Oh ya udah kalau gitu deg-degannya, keringetannya, kakunya udah hilang aja, kan kita lagi nggak cemas gitu. Itu sebenarnya kita ngetrik otak kita. Yang pertama itu. Yang kedua, ada yang namanya grounding, atau kembali kita mengikuti menggunakan indera kita dengan baik. Biasanya kalau ada pasien seperti itu, entah dia WA atau mungkin entah dia telepon, atau mungkin kalau dia datang dengan situasi seperti itu, maka saya akan ajak grounding. Cara grounding yang paling mudah sebenarnya kalau ada temennya nih, mungkin kalau tadi yang nanya itu punya temen, itu bisa diajarin untuk bertanya pada dia sesuatu yang pasti bisa dijawab. Contoh, aku lagi sesek banget, aku deg-degan banget, perutnya nggak enak, udah mulai nggak enak ngomongnya, udah sesek, kita akan nanya, oh iya nggak apa-apa, sok duduk dulu, nggak apa-apa, kita duduk di sini. Mau nanya, kamu teh udah pernah ke jalan ini belum sebelumnya? Toko apa yang paling bagus di sini ya?
hal-hal yang sebenarnya dia bisa jawab, atau mungkin tadi pagi udah makan, tapi udah makan apa? Nasi sama telur gitu. Kalau siang makan apa? Oh, nasi sama mie misalnya. Kalau nanti malam kita mau makan apa? Rencananya makan ini gitu. Jadi hal-hal yang pasti dia bisa jawab. Kenapa? Dan kalau ditanya kayak gitu tolong dijawab ya, karena kita sedang mau distraksi. Grounding itu utamanya adalah untuk kembali ke realita. Karena kecemasan saat itu sangat mengganggu realita. Karena sebenarnya nggak ada yang dicemaskan tapi tiba-tiba muncul. Tentu untuk mengobatinya lebih dalam ya, kita butuh diskonsultasi. Tapi kalau situasi seperti itu, ya tadi bisa ditanyakan hal-hal yang mudah dijawab. Atau kalau memang lagi sendiri, kalau saya biasa menyarankan coba diketik di HP, sebutkan 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu pegang, 3 hal yang bisa kamu dengar, 2 hal yang bisa kamu cium baunya, dan 1 hal yang bisa kamu rasakan di lidah. Tapi dok, saya nggak hafal. Banyak di internet. Cari grounding 5, 4, 3, 2, 1. Atau breathing exercise, box breathing. Banyak dicoba dilatih, dan dilatihnya dimulai dari saat tidak panik atau tidak cemas. Karena kalau pas dipakainya pas cemas sama panik doang, ya nggak akan mungkin bisa, karena nggak terbiasa ngelakuin itu. Dan ya tadi kalau misalnya mau paling baiknya tentu sangat baik kalau misalnya mau datang ke dokter atau datang ke psikolog, biar kita cari tahu banget nih, nggak cuma tentang menghadapi saat itu, tapi kita mencegah itu terjadi lagi, atau kita berlatih diri kita ketika itu terjadi itu cepat reda. Itu yang diharapkan ketika kita konsultasi sama dokter atau psikiater dan sama psikolog gitu deh. Masih mute kayaknya Kang Hasan. Lupa kepencet dok, cemas. Waduh. Baik, terima kasih dok atas jawabannya, atas diskusi yang telah kita lakukan dari tadi kurang lebih 60 menit. Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Abdullah Ihsan, spesialis kedokteran jiwa, atas penjelasan yang sangat lengkap dan informatif. Ini terakhir dok, sebelum kita akhiri, apakah ada take home message untuk sahabat Medika Antapani? Oke, baik. Baru mikir sekarang. Oke, baiklah. Mungkin yang perlu saya sampaikan bahwa kecemasan itu adalah kemampuan untuk memikirkan masa depan itu adalah sebuah blessing, adalah sebuah berkah, namun juga bisa menjadi curse atau sebuah hal yang buruk buat kita. Kemampuan memikirkan masa depan itu akan menjadi berkah atau blessing ketika kita membuat kita bisa memplanning atau merencanakan sesuatu, memperkirakan apa yang akan terjadi, memitigasi kemungkinan sesuatu yang buruk terjadi, walaupun kita tidak bisa memastikan masa depan ya. Karena memang memastikan masa depan itu bukan tugas kita, itu hanya tugas Tuhan saja gitu. Namun situasi tersebut juga bisa menjadi kurang baik kalau itu malah membuat kita menjadi tidak ngapa-ngapain, malah malah menjadi cemas, berlebihan, kita jadi nggak ngapa-ngapain gitu ya. Dan itu akan membuat kita menjadi kurang nyaman karena terganggu juga fungsinya, baik itu perawatan diri, untuk sosialisasi, dan juga mungkin pekerjaan. Maka dari itu akan sangat baik kalau kita yang pertama menerima bahwa kecemasan itu bukan tentang kurang iman, kecemasan itu bukan tentang kelemahan, dan kecemasan itu sesungguhnya bisa untuk kita diskusikan bersama bagaimana cara menanggulanginya. Buat semua sahabat Medika, pahami bahwa tidak ada perasaan yang diciptakan hanya untuk merusak kita, namun perasaan itu diberikan oleh Tuhan untuk bisa kita pahami, sehingga kita bisa tahu apa yang dimaksud oleh badan kita, lalu kita bisa menanggulangi hal yang tidak nyaman itu dengan cara ya mungkin diskusi dengan orang, atau mungkin kita bisa memahami situasi diri kita seperti apa gitu. Harapannya kalau sudah bisa seperti itu, entah kita dengan diskusi dengan psikiater, diskusi dengan psikolog, atau mungkin konselor, atau mungkin ada teman yang sangat-sangat baik dalam bisa berdiskusi pun nggak ada masalah. Kalau udah bisa kayak gitu, harapannya kita bisa menghadapi hidup dengan lebih baik. Bukan untuk menghilangkan kecemasan, tapi untuk bisa mengendalikannya dan menggunakannya untuk kebaikan. Gitu. Baik, terima kasih banyak atas pesan kepada untuk sahabat Medikanya dok. Sekali lagi kepada Dr. Ihsan, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini. Hati-hati, selamat melanjutkan perjalanannya dok. Untuk para sahabat Medika, terima kasih banyak sudah bergabung di sesi live kita sore ini. Semoga pembahasan kita tentang anxiety disorder, cemas biasa atau gangguan kecemasan tadi memberikan wawasan yang bermanfaat dan membuka mata kita untuk lebih peduli lagi, terutama kepada kesehatan mental.
Untuk para sahabat medika yang ingin berkonsultasi atau ngobrol lebih lanjut dengan Dokter Ihsan, bisa langsung menghubungi IG @medika_antapani terkait informasi lebih lanjut mengenai jam pelayanannya. Sekali lagi, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Semoga informasi yang tadi disampaikan pada sore ini bisa bermanfaat serta membantu sahabat medika semua. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dan melakukan kontrol rutin. Jangan sampai menunggu sakit, kita harus meningkatkan awareness mengenai kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Sampai jumpa di sesi live berikutnya, tetap sehat dan semangat. Terima kasih Atur Nuhun, semoga sehat selalu sahabat medika. Audio Jungle.